Selamat datang di channel ini. Duduklah. Malam ini kita akan buka satu buku tua. Di sini kita tidak mencari benar atau salah, tapi kita mencari apa yang disembunyikan dunia. Mari kita mulai sekarang. Di balik gemerlap emas dan debu gurun Mesopotamia, berdiri seorang pria yang bayangannya menaklukkan seluruh timur dekat. Dia bukan sekadar raja. Dia adalah badai yang meruntuhkan kerajaan, tangan kanan para dewa, dan jiwa yang hancur oleh kegilaannya sendiri. Inilah kisah Nebukadnezar, dua sang penguasa jagat raya. Bagi karajan-karajan kecil yang berani menantangnya, nama Nebukadnezar adalah vonis mati. Ketika Yehuda berkhianat dan menoleh ke Mesir, murka Raja Babilonia meledak 586 sebelum Masehi. Setelah pengepungan panjang yang membuat Yerusalem kelaparan sampai nyaris gila, tembok kota itu runtuh dalam satu dentuman. Pasukan Nebukadnezar masuk seperti banjir bandang. Saksikan tragedi paling kelam dalam sejarah kuno. Bait suci pertama, mahakarya Raja Salomo yang dilapisi emas, dijarah sampai bersih, lalu dibakar sampai merunduk jadi abu. Raja Zedekia yang tertangkap dipaksa menonton anak Hanania disembelih di depan matanya. Setelah itu, Pur III, kedua matanya dicungkil menjadi pemandangan terakhir yang ia lihat seumur hidup sebelum ia dibelenggu rantai perunggu dan diseret ke pembuangan. Rakyat Yerusalem digiring dalam barisan panjang meratapi tanah air yang hancur, memulai masa pembuangan Babilonia yang penuh trauma. Namun, tangan yang berlumuran darah ini ternyata bisa melunak demi cinta. Amitis, istrinya, putri dari negeri Media yang penuh pegunungan, layu dalam rindu di tengah dataran Babilonia yang datar dan gersang. Aku merindukan hijaunya gunung di halaman rumahku, bisik sang ratu pelan. Untuk menghapus air mata itu, Nebukadnezar mengerahkan ribuan budak untuk membangun sesuatu yang menantang akal. Taman Gantung Babilonia, sebuah gunung buatan bertingkat-tingkat, ditanami pohon eksotis dari segala penjuru dunia. Air dari sungai Efrat dipompa naik, mengalir turun seperti air terjun surgawi di tengah gurun. Ia juga membangun gerbang Istar yang megah, dilapisi batu bata berglasir biru sedalam langit malam. Naga-naga dari relief tampak hidup menjaga pintu masuk kota, dan di pusat Babilonia, zigurat Atamananki menjulang menembus awan, seolah Nebukadnezar sedang membuat tangga untuk mencengkeram kerah baju para dewa. Suatu malam, dari puncak istananya yang megah, Nebukadnezar memandang ke bawah. Kota Babilonia berkilau di bawah cahaya rembulan, dan kesombongan merayap masuk ke lubuk hatinya. Bukankah ini Babilonia yang besar, yang telah kubangun dengan kekuatan kuasaku? Demi kemuliaan, keagunganku, katanya, tinggi hati. Belum habis gema kata-kata itu, di udara malam, suara dari langit menggelegar. Tahtanya direnggut. Seketika itu juga, kewarasannya runtuh. Pria yang ditakuti dunia itu mendadak merangkak dengan 4 kaki. Jeritan perintahnya berubah jadi lolongan liar. Ia diusir dari istananya sendiri, dibuang ke padang belantara. Selama 7 musim, sang kaisar agung hidup seperti binatang. Ia makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun malam. Rambutnya tumbuh lebat dan kaku, seperti bulu burung Raja Wali. Kukunya mencengkeram tanah seperti cakar. Pria yang menguasai dunia kini tak mampu menguasai pikirannya sendiri. Hanya ketika waktu yang ditentukan genap, Nebukadnezar mengangkat wajahnya ke langit. Kesombongannya retak, hancur, digantikan penyerahan diri pada Yang Maha Kuasa. Kewarasannya pulih, taktanya dikembalikan, tapi ia bukan lagi singa yang sama. Waktu dan takdir sudah menjinakkannya. Tahun 562 sebelum Masehi, dalam keheningan kamar berlapis emas, napas terakhir sang penakluk berhenti. Kematiannya menyalakan hitungan mundur Babilonia. Tanpa raksasa yang menopangnya, kekaisaran itu goyah. 2 dekade kemudian, tembok Babilonia yang dibangun dengan darah dan air mata runtuh di bawah infanteri Persia. Nebukadnezar pergi, meninggalkan namanya terukir di pecahan batu bata, pengingat bagi dunia. Segala kejayaan manusia, semegah apapun, pada akhirnya hanya jadi debu yang ditiup angin sejarah. Nebukadnezar membangun Babilonia untuk namanya, tapi Tuhan menulis ulang ceritanya. Dari raja yang menantang langit, jadi manusia yang menengadah ke langit. Karena kadang, kehancuran adalah jalan menuju pemulihan, dan semua kemuliaan manusia akhirnya jadi debu yang tertiup angin.